Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negara yang dipimpinnya tidak akan tunduk pada musuh dan tidak menginginkan apapun dari Amerika Serikat. Pernyataan ini menjawab pesan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump sebelumnya mengecam respon pemerintah Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan Washington. Proposal pemerintahan Trump mencakup penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Presiden Iran, Pezeshkian, juga mengungkap pertemuan baru-baru ini dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dan mengklaim keduanya berbicara selama hampir 2,5 jam. ما یه راه داریم یا مردم رو بپذیریم و با مردم باشیم یا باید تسلیم بشیم و سرخم بکنیم ما با مردم میمانیم و سرخم نمیکنیم چیزی از این دنیا نمیخوایم ما چیزی از این آمریکا ما حق قانونی که در چارچوب‌های قوانین بین المللی رو میخوایم هیچ خارج از اون نمیخوایم عمل کنیم دنیا راست میگه با ما بر اساس قوانین بین المللی برخورد بکنیم. Di tengah ketegangan yang kembali memanas, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei disebut telah pulih dari cedera akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Kami kutip dari media Turki Anadolu, Direktur Jenderal Protokol di kantor pemimpin tertinggi Iran juga bilang Mojtaba akan bicara kepada publik pada waktu yang tepat. Sebelumnya, Trump mengaku kecewa setelah membaca tanggapan Iran terkait proposal untuk mengakhiri perang. Washington mengecam siap melanjutkan perang apabila upaya diplomasi gagal mencapai hasil. Trump mengecam respon pemerintah Iran terhadap proposal perdamaian diajukan Washington. Proposal mencakup penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Trump mengaku kecewa setelah membaca tanggapan Iran terkait proposal itu. Saya baru saja membaca respon dari apa yang disebut sebagai perwakilan Iran. Saya tidak menyukainya, sama sekali tidak dapat diterima, tegas Donald Trump melalui platform Truth Social miliknya. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan Presiden Donald Trump tetap mengedepankan solusi diplomatik sebelum mengambil langkah militer lebih lanjut. Namun ia mengingatkan, Washington siap melanjutkan perang apabila upaya diplomasi gagal mencapai hasil. The mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to head of state, to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that. Melihat tanggapan negara yang berkonflik, akankah harapan akan segera berakhirnya konflik yang telah berlangsung selama 10 minggu tercapai? Konflik telah menyebabkan kerusakan luas di Iran dan Lebanon, menumpukan lalu lintas maritim di Selat Hormuz, dan mendorong kenaikan harga energi global. Saudara, Iran mengumumkan pulihnya pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei sekaligus menegaskan negara itu tidak akan tunduk pada ancaman Amerika Serikat. Mojtaba bahkan diklaim mengeluarkan strategi baru dalam melawan Amerika Serikat dan juga Israel setelah menerima laporan kesiapan persenjataan Iran. Apakah ini kode perang terbuka akan kembali berlanjut? Kami akan ulas bersama dengan pengamat politik dan juga militer dari Universitas Nasional. Ada Pak Selamat Ginting dan juga ada pengamat Timur Tengah, ada Bung Faisal Assegaf. Selamat pagi Pak Selamat dan juga Bung Faisal. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Alhamdulillah, Pak Selamat. kabar baik. Iya, Bapak-bapak, saya ingin bertanya dulu ke Bung Faisal. Bung Faisal, ini kalau kita melihat apa yang sudah dikatakan oleh Presiden Iran ini sudah begitu tegas begitu ya. Iran bersama rakyat ataukah Iran tunduk pada musuh? Apakah ini menjadi kode bahwa memang Iran sudah betul-betul siap untuk bisa kembali perang terbuka setelah Mojtaba Khamenei pulih sepenuhnya? Ya, memang benar bahwa Iran memang dari awal sudah menyatakan siap sejak hari pertama perang. Makanya tidak pernah ada mereka dari pihak Iran tidak pernah ada pernyataan baik itu dari Ketua Juru Runding sekaligus Ketua Parlemen Iran Muhammad Bakir Kalibaf ataupun dari Menteri Luar Negeri Masoud Pezeshkian ataupun dari Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi maupun Presiden Iran Masoud Pezeshkian
maupun dari pernyataan pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei yang belum muncul ke publik bahwa mereka ingin perang berhenti, mereka ingin gencatan senjata dengan Amerika Serikat maupun Israel. Itu tidak pernah ada pernyataan itu. Dan apa yang disampaikan oleh Masoud Pezeshkian dan terakhir juga melalui Muhammad Bakir Kalibaf, ketua juru rundingnya Iran sekaligus ketua parlemen, bilang bahwa 14 tuntutan Iran itu adalah harga mati, tidak bisa ditawar. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Iran lebih siap untuk berperang ketimbang Amerika Serikat maupun Israel. Kenapa? Karena mereka didukung oleh rakyat. Kita tahu tiap hari sejak mungkin awal Maret, hari kedua perang, ketika Trump dengan Netanyahu menyerukan rakyat Iran untuk turun ke jalan menumbangkan rezim, rakyat Iran memang turun ke jalan tiap hari, malam, bahkan sampai dini hari. Saya lihat laporannya dan saya juga berbicara dengan teman saya di Teheran, mereka memang turun tiap malam, tapi bukan untuk menumbangkan rezim, untuk menunjukkan dukungan bagi rezim Mullah yang sudah berkuasa sejak 1979 untuk terus berperang melawan Amerika maupun Israel. Dan fakta ini sesuai dengan hasil dari survei. Ini dilakukan oleh stasiun televisi pemerintah Iran bulan lalu, IRIB, Islamic Republic of Iran Broadcasting, itu melakukan survei. Walaupun dalam survei itu tidak bertanya pendapat rakyat Iran tentang tidak pernah munculnya Mujtaba Khamenei di depan publik. Survei ini menghasilkan salah satunya adalah bahwa 85,7% rakyat Iran tidak setuju program peluru kendali balistik yang diminta oleh Amerika dihentikan. Jadi rakyat Iran tidak setuju. Jadi survei ini ingin bertanya tanggapan rakyat Iran terhadap semua tuntutan Amerika. Terus juga kemudian 82,6% rakyat Iran tidak setuju dengan tuntutan Amerika agar Iran menghentikan total semua program pengayaan uranium. Terus kemudian juga 87,2% rakyat Iran, menurut survei IRIB itu, bahwa mereka puas dengan respon angkatan bersenjata terhadap agresor Amerika dengan Israel. Artinya rakyat Iran merasa puas karena angkatan bersenjata Iran dan Garda Revolusi Islam Iran terus meladeni segala serangan, terus meladeni segala intimidasi secara militer di lapangan, termasuk di Selat Hormuz. Nah, ini 73,7% rakyat Iran tidak setuju kalau nanti setelah perang Selat Hormuz dibuka secara gratis. Artinya rakyat Iran memang mendukung undang-undang yang sudah disahkan sejak akhir Maret lalu yang menerapkan tarif atau bea lintas Selat Hormuz bagi kapal-kapal. Oke, saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, bagaimana dengan pandangan Anda dan juga perspektif Anda? Itu artinya perang terbuka akan kembali terjadi dalam waktu dekat ketika kita lihat negosiasi ini tampaknya akan buntu untuk kesekian kalinya. Ya, tentu saja kembalinya Mojtaba Khamenei ke pusat kekuasaan Iran memang akan mengubah kalkulasi geopolitik Timur Tengah. Namun perlu dibedakan antara retorika perang, kebutuhan konsolidasi internal Iran, dan juga realitas militer di lapangan. Ya, tentu saja potensi eskalasi akan meningkat, tetapi bukan berarti otomatis menjadi perang total global karena ada beberapa faktor. Pertama, Mojtaba Khamenei ini muncul dalam situasi Iran yang sedang terluka setelah konflik besar dengan Amerika dan Israel. Dan ini tentu saja membutuhkan legitimasi politik dan ideologi sebagai penerus ayahnya yang gugur dalam perang ini. Dalam sistem Republik Islam Iran, pemimpin baru sering menunjukkan ketegasannya, bahkan itu lebih keras untuk mengkonsolidasikan militer maupun elit Garda Revolusi Ulama dan faksi garis keras. Oleh karena itu retorika Mojtaba Khamenei jauh lebih konfrontatif, jelas karena dia akan menolak tunduk dan mengancam pangkalan Amerika Serikat di beberapa negara Teluk serta akan mempertahankan tekanan di Selat Hormuz. Namun Iran juga akan memahami bahwa perang total melawan Amerika dan juga misalnya NATO ikut-ikutan itu akan bisa mengancam keberlangsungan rejim di Iran. Ekonomi Iran saat ini belum pulih ya karena infrastruktur militernya juga mengalami tekanan besar. Jadi yang paling mungkin menurut saya yang terjadi adalah perang zona abu-abu, perang proksi, serangan terbatas, tekanan maritim dan juga cyber war. Operasi intelijen
dan juga artinya bukan invasi langsung skala penuh ala Perang Teluk tahun 2003, bukan seperti itu, begitu. Oke, jadi kalau menurut Anda yang akan terjadi adalah perang di abu-abu begitu ya. Nah, berikan pemahaman kepada kami yang lebih sederhana. Perang abu-abu ini menurut Anda, pandangan Anda ke depannya akan seperti apa? Benarkah ini akan perang ekonomi begitu, dalam hal ini adalah battle-nya di Hormuz, atau seperti apa, Pak Slamet? Ya, perang abu-abu artinya tidak ada deklarasi perang, tapi operasi militer jalan terus. Kan perang itu harus ada deklarasi. Jadi ini sekarang tidak ada lagi. Jadi langsung aja operasi militer. Seperti misalnya perundingan, tahu-tahu di tengah perundingan Amerika menyerang. Jadi kita nggak tahu ini berunding atau apa. Itu yang disebut zona perang abu-abu. Nah, ini kan peta kekuatan Iran setelah Mojtaba Khamenei kembali, tentu ini akan semakin menguatkan garda revolusi dan jaringan keamanan, kelompok ideologis garis keras. Ini penting karena di dalam politik Iran kekuatan nyata bukan hanya ulama tetapi juga garda revolusi, jaringan intelijen, dan ini juga soal ekonomi yang semi militer. Jadi ekonomi ditumbuhkan untuk membantu kekuatan militer. Iya, jadi semuanya fokus pada membantu militer. Jadi kalau ada ekonomi, politik, ketahanan pangan, semuanya fokusnya ke situ. Dan yang mungkin terjadi menurut saya, garda revolusi akan semakin dominan di tangan Mojtaba Khamenei ini. Iran bisa menjadi lebih militeristik dibanding dengan di era ayahnya Ali Khamenei yang masih menjaga keseimbangan antar faksi. Jadi ini Iran akan menjadi semakin militeristik, karena itu diplomasi akan menjadi lemah. Kelompok pragmatis atau moderat akan semakin tersisih dan strategi deterrence-nya akan meningkat. Iran akan sekali lagi memakai Houthi, Hizbullah, milisi Irak di Suriah, juga tekanan Hormuz sebagai alat tawar strategis. Nah, ini yang menandakan bahwa nasionalisme Iran akan semakin menguat. Serangan Amerika dan Israel justru akan memunculkan rakyat menjadi bersatu di belakang negara ketika merasa diserang oleh agresor asing begitu. Oke, kalau dari menurut Bung Faisal seperti apa soal perang abu-abu ini? Bahkan dikatakan oleh Pak Slamet ketika Mojtaba kembali pulih begitu ya, IRGC ini kembali akan lebih kuat begitu ya, militeristiknya juga semakin bertambah kental begitu, termasuk juga soal rakyat Iran sendiri yang akan semakin solid ketika kemudian ada agresi dari Amerika Serikat atau juga Israel. Ya, saya sepakat dengan Pak Slamet ya, karena memang Amerika tidak berdaya lagi untuk melakukan perang besar. Kita tahu laporan dari CSIS-nya Amerika itu sudah menyebutkan 40-50% peluru kendali dari stok cadangan peluru kendali itu sudah dipakai oleh Amerika selama 2 bulan perang. Terus kemudian tekanan dalam negeri, tekanan baik dari Kongres, terus tekanan dari masyarakat karena biaya hidup makin tinggi karena kenaikan BBM, tentu itu menjadi tekanan besar buat Trump untuk tidak lagi melancarkan perang terhadap Iran, karena itu tadi hasil dari survei Washington Post, ABC News, dan Ipsos menyatakan 60% rakyat Amerika menyatakan perang yang dilancarkan Amerika di bawah Trump terhadap Iran bersama Israel itu adalah sebuah kesalahan. Bahkan di kalangan pemilih independen dan pendukung Demokrat itu jumlahnya jauh lebih besar, itu 91%. Mereka menyatakan ya ini adalah sebuah kesalahan ketika Amerika ikut berperang bersama Israel melawan Iran. Ya kenyataannya yaitu tadi Amerika menurut situs Iran warcosttracker.com itu Amerika menghabiskan lebih dari $1 miliar biaya operasi perang. Ini di luar dari kerusakan. Kalau kita tahu, kalau laporan saya lupa media barat Wall Street atau apa, New York Times, itu ada 123 aset militer Amerika yang rusak atau rusak berat
yang akibat serangan Iran. Kita tahu pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah juga 13 menurut New York Times, dari 19 pangkalan militer Amerika di Timur Tengah itu rusak berat. Artinya banyak biaya perang, biaya sosial, biaya ekonomi yang sudah kerugian yang sudah ditanggung oleh Amerika akibat perang melawan Iran. Saya kira Trump, kalaupun memang dia gila, mungkin dia akan melancarkan perang besar, tapi itu akan berbahaya bagi posisinya sebagai presiden dan juga masalah keselamatan atau peluang Republik untuk menang dalam pemilu setelah November tahun ini. Oke, nah ini kalau kita berbicara soal politis ya, Pak Slamet ya, kan kita lihat Amerika Serikat tadi sudah disinggung, sebentar lagi akan ada pemilu sela begitu, tapi kemudian di sisi lain Iran sudah mulai menunjukkan kembali giginya dalam tanda kutip begitu ya, setelah Mojtaba Khamenei pulih. Sebenarnya apa yang bisa membuat akhirnya Amerika Serikat ini melunak untuk bisa mencapai kata kesepakatan dengan Iran? Ya, itu salah satunya tergantung pada kebijakan Donald Trump. Donald Trump ini khawatir terhadap dua hal, yang seperti tadi Bung Faisal Assegaf kemukakan. Dia khawatir kalau terjadi perang berkepanjangan, karena Trump secara politik selalu ingin terlihat kuat, tetapi juga tidak ingin perang itu berbiaya mahal, mengalami korban yang besar, harga minyak melonjak, dan ekonomi Amerika terganggu menjelang dinamika politik domestik sekarang. Karena itu muncul paradoks, memang Trump keras kepala secara retorika, tetapi mencari jalan agar konflik tidak menjadi forever war gitu. Laporan media tadi juga menunjukkan bahwa Trump mendorong koalisi maritim untuk membuka Hormuz, tetapi juga berharap konflik segera berakhir. Nah, dalam kasus Hormuz ini adalah titik paling sensitif. Jika Iran betul-betul mampu menutup atau mengganggu Selat Hormuz, maka harga minyak bisa melonjak ekstrim, inflasi global naik, ekonomi barat terpukul, pasar finansial juga terguncang. Nah, disinilah Amerika melihat bahwa ini artinya bahaya bagi kelangsungan kekuasaan dari Donald Trump. Donald Trump berpotensi untuk terguling di dalam kasus ini, karena Barat juga akan pelan-pelan meninggalkan dirinya. Amerika melihat Hormuz bukan sekedar isu regional, tetapi juga kepentingan strategis global. Dia sudah mulai ditinggalkan sekutunya, Kanada misalnya. Ini kan juga artinya dia tidak punya bumper untuk melawan kekuatan Rusia dan kekuatan Tiongkok. Sekarang 4 pesawat pembom Rusia sudah mendekat ke Kanada. Kanada tidak mau juga menjadi penghalang bagi Rusia. Bahkan Cina sudah menawarkan perdagangan, kerjasama ekonomi dengan Kanada. Ini sekarang Amerika sedang kelabakan dengan ulah Trump ini. Menurut saya juga tuntutan masyarakatnya akan meminta Donald Trump akan supaya segera turun begitu. Oke, jadi menurut Anda hal yang kemudian bisa dilakukan oleh Amerika Serikat dalam hal ini adalah Donald Trump ketika memang tekanan dari publik, tekanan dari dunia sudah semakin menghimpit dan juga posisi Amerika Serikat semakin terpojok. Inilah yang kemudian nanti akan mengubah mindset, kita harapkan mengubah mindset dari seorang Presiden Donald Trump. Pak Slamet. Iya, karena Iran juga menolak tunduk setelah Amerika menolak proposal damai itu. Sehingga peluang damai untuk saat ini nyaris tertutup ya. Memang belum tertutup, tetapi makin sulit. Dalam konflik seperti ini yang sering terjadi adalah perang tetap berjalan, diplomasi dilakukan secara diam-diam tetapi berlangsung begitu. Iran dan Amerika sebenarnya sama-sama tidak ingin perang total, tetapi juga tidak ingin terlihat kalah, itu kan, tidak ingin malu bahwa mereka kalah. Maka yang mungkin terjadi, negosiasi tidak langsung akan terus terjadi melalui Oman, Qatar, Turki atau Pakistan. Jadi ini kondisi tempur yang parsial dan kesepakatan maritim juga mungkin akan dilakukan secara terbatas. Dan juga jangan lupa
akan ada pertukaran tahanan. Jadi ada tawanan tentara Amerika juga, seperti kita juga dulu pernah menahan Ellen Pop, mata-mata Sia Amerika yang ikut dalam pergolakan PRRI Permesta, itu menjadi senjata kalau Oke. negara-negara middle war seperti Indonesia, seperti Iran, ini akan juga bisa mengurangi sanksi secara bertahap begitu. Oke, menarik begitu ya dikatakan oleh Pak Selamat ini diplomasi ini akan berlangsung secara parsial begitu dan juga secara diam-diam begitu, termasuk juga adanya pertukaran tahanan. Bagaimana Bung Faisal melihat ini? Diplomasi ini nanti akan dilakukan secara parsial begitu ya, walaupun memang kalau tidak salah Menteri Luar Negeri Iran sudah mengatakan perang ini sebenarnya sudah perang yang dipaksakan. Ya, memang benar, karena memang Iran juga tidak mau tunduk karena Iran sudah tidak lagi percaya terhadap Amerika. Karena kan Iran dikhianati dalam perang ini. Ketika mereka sedang berunding soal nuklir di Jenewa ataupun di Muscat di Oman, mereka terus kemudian diserang tiba-tiba. Jadi seperti kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ketika perundingan jilid pertama, mereka datang bukan untuk mereka datang untuk menghargai niat baik Pakistan sebagai mediator, tapi mereka sudah tidak percaya lagi kepada Amerika. Saya kira Iran yang mengalami keuntungan di sini. Semakin lama perang, itu tekanan terhadap Trump semakin besar. Apalagi Iran sudah mengesahkan tadi seperti saya sebut undang-undang tentang Selat Hormuz. Itu artinya walaupun perang sudah selesai, artinya gencatan senjata versi Amerika terus diambangkan, terus berjalan lebih panjang karena Amerika juga tidak berani atau sudah tidak berdaya lagi untuk mencapai tujuan perangnya, mengganti rezim tidak berhasil, melumpuhkan kekuatan militer Iran juga gagal, kemudian juga Amerika tidak berani sampai sekarang turun sendirian untuk membuka paksa Selat Hormuz. Ya, saya kira nantinya Trump sedikit akan mundur dengan sendirinya, apalagi kalau misalkan nanti Demokrat yang menang perang, ya Trump akan dipaksa, artinya Trump mungkin akan lengser dan itu akan mengubah sikap Amerika terhadap Iran. Karena kita tahu walaupun Iran sudah menyatakan permusuhan sejak 1979 ketika terjadi pergantian rezim dari monarki ke Republik Islam Iran, itu tidak ada satupun presiden Amerika yang berani menyerang Iran. Baru di zaman Trump ini. Artinya seperti kata mantan Direktur CIA John Brennan, Iran ini sebenarnya bukan ancaman. Tidak ada ancaman nyata dari Iran terhadap Amerika. Karena sebelum perang, Iran tidak pernah menyerang pangkalan Amerika yang ada di negara-negara Arab Teluk di kawasan Teluk Persia. Atau menyerang pangkalan Amerika di Yordania. Itu tidak pernah dilakukan Iran. Dan Iran juga tidak pernah menyerang Israel. Yang dilakukan Iran saat ini dan juga perang tahun lalu 12 hari dengan Israel adalah membela diri. Dan Iran sekarang membuktikan bahwa mereka tidak bisa didikte oleh Amerika ataupun Barat. Oke, apapun itu Iran tidak bisa didikte oleh Amerika Serikat ataupun negara Barat begitu ya untuk bisa Selat Hormuz ini tetap dikuasai oleh Iran. Terakhir, kalau menurut Anda Pak Selamat, ketika memang tekanan publik dan juga tekanan dunia sudah Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah benar-benar terpojok, exit strategi apa lagi yang kemudian akan dimainkan kalau menurut Anda oleh seorang Donald Trump ketika kemarin sudah mengatakan soal Project Freedom begitu ya, soal kemanusiaan, menurut Anda kemungkinan apa lagi yang akan dimainkan strateginya oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Ya, saya kira Donald Trump sekarang sudah dalam posisi frustrasi karena kemunculan Mojtaba Ali Khamenei itu menandakan bahwa Iran sudah kehilangan krisis kepercayaan terhadap Amerika. Diplomasi itu hanya untuk menunda perang. Jadi kemunculan Mojtaba Khamenei ini juga membuat Iran lebih ideologis, lebih keras, dan tentu saja menarik Eropa kemudian benar-benar sudah membuat jarak terhadap Amerika, dan diplomasi diam-diam yang dilakukan Amerika untuk untuk menekan Iran melalui tangan-tangan lain ini juga ternyata tidak berhasil. Karena itu saya kira NATO yang juga sudah mulai NATO artinya sekarang non-Amerika juga sudah
membuat jarak yang sangat tegas, formal, dan ini koalisi multinasional juga tentu saja akan menekan Amerika, dan inilah yang diinginkan oleh Donald Trump supaya tidak malu. Artinya kami mundur karena ada tekanan multinasional begitu. Jadi freedom of navigation mission yang dilakukan ini menguntungkan Trump karena beberapa negara Eropa juga berhati-hati sekali tidak ingin terlihat ikut perang melawan Iran karena dirugikan. Jadi Amerika sedang menunggu suara dari dunia supaya mundur seperti itu, sehingga nanti dia akan bilang saya mundur bukan karena kalah ya, karena tuntutan internasional. Saya kira ini akal-akalan Donald Trump yang memang sudah seperti pelaut yang tidak punya ongkos lagi di dompetnya, sudah tidak punya jalan lagi gimana caranya mengakhiri perang di Timur Tengah ini. Karena itu tadi krisis kepercayaan, tetapi gencatan senjata seringkali ini bukan perdamaian penuh, hanya menurunkan intensitas dan memberi ruang diplomasi. Di satu sisi Amerika akan terus coba mengatur ulang posisi militer, sementara Iran menanggapi jual, kira-kira begitu. Oke, kita akan lihat bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Presiden Donald Trump ketika kemudian memang Iran saat ini sudah dalam posisi on lagi untuk bisa siap berperang setelah Mojtaba Khamenei kembali pulih. Terima kasih pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Pak Selamat Ginting telah bergabung bersama kami, dan juga ada pengamat Timur Tengah, Bung Faisal Assegaf juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi.